Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Menyelamatkan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 20 dan 24b. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap rumah berhubung orang banyak sedang mendengarkan Yesus, diwartakan bukan banyak orang oleh penginjil Lukas, melainkan juga oleh Matius dan Markus. Yang ada di tempat itu bukan hanya orang-orang dari kalangan kebanyakan, melainkan juga ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Fokus dari perwartaan hari ini bahwa ada sejumlah orang yang sangat mengenal Yesus, bahwa dia sanggup menyembuhkan orang sakit. Mereka berusaha membawa kawannya untuk bertemu dengan Yesus dan memperoleh kemungkinan untuk disembuhkan. Faktanya, mereka tidak bisa membawa orang itu bertemu dengan Yesus secara langsung karena terhalang oleh banyaknya orang yang berkumpul dalam rumah itu. Tapi mereka tidak kehabisan akal. Mereka membobol atap rumah dan menurunkan si orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Sungguh suatu usaha yang luar biasa. Iman yang kuat pada Yesus membuat mereka melakukan apa yang terbaik untuk saudaranya yang butuh bantuan mereka. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Pernyataan Tuhan Yesus itu mengusik hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berkata dalam hati mereka, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka sekalipun mereka belum mengatakannya. Tuhan Yesus tidak ragu menyapa dan menegur kedegilan hati mereka. Firman-Nya, "Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Pilihan yang sama saja jawabannya. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang sanggup berkata, "Bangunlah dan berjalanlah." Lalu Yesus memastikan bahwa orang lumpuh itu pulang ke rumahnya setelah ia berfirman, "Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Mereka melihat si lumpuh bangun dan berjalan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah.
Saudara-saudari terkasih, iman kepada Tuhan Yesus yang dimiliki oleh mereka yang membawa si lumpuh ke hadapan Yesus adalah iman yang sungguh-sungguh hidup dan dihidupi. Mereka sudah berjumpa dan mengalami Yesus secara pribadi, tetapi mereka tidak hendak memiliki keyakinan iman akan Yesus hanya untuk dirinya sendiri. Mereka ingin orang lain mengalami kasih Yesus. Memang tidak dikatakan siapa orang-orang yang menggotong dan membawa si lumpuh ke hadapan Yesus. Tetapi saya bisa memastikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengalami Yesus yang telah menyembuhkan banyak orang setidak-tidaknya. Atau mungkin mereka juga adalah salah seorang yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Pengalaman iman serta keyakinan itulah yang menggerakkan hati mereka untuk membawa saudaranya yang lumpuh kepada Yesus untuk disembuhkan. Apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak hanya disembuhkan dari sakit fisik mereka, tetapi juga dari luka-luka batin yang diakibatkan oleh dosa-dosanya. Lebih daripada itu, mereka tidak hanya mengenali Yesus sebagai nabi yang bisa menyembuhkan, melainkan Allah yang mengampuni dosa-dosa mereka. Hanya Allah yang sanggup mengampuni. Dia juga berkuasa untuk berkata, "Bangunlah dan berjalanlah." Saudara-saudari terkasih, dalam masa Advent ini, kita juga sedang dibentuk oleh kesaksian gereja perdana bahwa Yesus yang akan datang ke dalam dunia ini adalah Allah yang mengunjungi umatnya. Dalam Yesus, Putra Allah, yang kita nantikan kedatangannya, kita dikuatkan iman kita untuk mengharap dari Dia kasih dan kemurahan Allah Bapa. Sebagai orang-orang yang percaya, kita sudah mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Yesus. Kita diingatkan dan dihimbau untuk memberikan kesaksian atas iman yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui Gereja Kudus. Iman itu jangan hanya dimiliki sendiri saja. Janganlah kita hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri, melainkan keselamatan orang lain juga. Kita diingatkan oleh Allah untuk memiliki rasa peduli akan kesejahteraan orang lain. Bapa mengutus putranya ke dalam dunia karena Ia mengasihi umat manusia yang terbelenggu oleh dosa-dosa mereka yang telah membelakangi Allah. Maka di dalam Yesus Kristus yang diutusnya ke dalam dunia, Bapa tidak hanya membebaskan kita dari persoalan-persoalan keduniaan, melainkan terutama mau melepaskan kita dari kecenderungan dan kuasa kekuatan jahat, yaitu dosa. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," betapa lega jiwa kita. Kita bahagia karena diampuni dosa kita. Kita bahagia ketika doa-doa kita dikabulkan. Datanglah kepada Yesus penuh iman, Ia mendengarkan doamu. Apakah aku sudah memberikan kesaksian iman akan kasih Yesus kepadaku?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami kepadamu. Jangan pisahkan kami dari kasih Yesus yang menghendaki semua orang diselamatkan. Jadikan kami saksi atas kemurahan-Mu bagi semua orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.